Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ajizah dengan NIM 230111041 kelas A5. Untuk dosen pengampu saya ada Bapak Irsyadunas SPD MPDT. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pertemuan 1 sampai dengan 15 di mata kuliah Keamanan Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester. Baiklah, di sini ada 15 kali pertemuan yang mana yang pertama itu konsep dasar keamanan sistem informasi dan komputer, jenis gangguan keamanan sistem informasi, ethical hacking dan security attack, ada ethical hacking dan security attack lanjutan, enkripsi dan kriptografi, keamanan komputer secara fisik dan sistem operasi, keamanan komputer secara fisik dan sistem operasi lanjutan. Nah, selanjutnya ada keamanan infrastruktur jaringan, internet, web server, dan mail server. Dan selanjutnya ada keamanan infrastruktur jaringan, internet, web server, dan mail server lanjutkan, tools dan teknik keamanan komputer, monitoring audit dan audit keamanan sistem informasi, permasalahan hukum dan etika keamanan sistem informasi, permasalahan dan tren keamanan sistem informasi, serta rencana cadangan, contingency planning. Baiklah, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar keamanan sistem informasi dan komputer. Yang mana di sini kita memahami keamanan sistem informasi, konsep dasar melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dalam organisasi. Yang kedua itu pengertian keamanan sistem informasi menurut ahli. Jadi berbagai definisi keamanan informasi dari para pakar sebagai landasan teori. Nah, yang ketiga itu keamanan komputer, upaya melindungi perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari akses tidak sah. Yang keempat itu jenis serangan sistem informasi. Jadi ragam bentuk serangan yang mengancam kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan sistem. Lalu pada pertemuan kedua kita membahas jenis gangguan keamanan sistem informasi. Yang pertama itu ada virus. Nah, jadi virus ini adalah program berbahaya yang menyisip ke file lain dan menyebar saat file dijalankan. Yang kedua itu ada malware. Nah, istilah umum untuk semua perangkat lunak yang dirancang merusak atau menyusup sistem. Yang ketiga itu ada trojan, program berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi sah untuk mengelabui pengguna. Yang keempat itu ada spyware, perangkat lunak yang diam-diam memantau aktivitas dan mencuri data pengguna. Yang terakhir itu adalah worm, yang mana program yang menggandakan dan menyebar sendiri ke jaringan tanpa file induk. Nah, untuk di pertemuan ketiga kita mempelajari tentang ethical hacking dan security attack, yang mana di dalam ini kita mempelajari tentang konsep dasar ethical hacking, yang mana ini mempelajari tentang pretesan legal untuk menguji celah keamanan sistem. Yang kedua itu ada terminologi ethical hacking, yang mana istilah ini penting dalam dunia ethical hacking. Yang ketiga itu ada tipe-tipe metode ethical hacking, yaitu ragam pendekatan pengujian keamanan sistem, jenis-jenis testing, yang mana bentuk pengujian keamanan sistem seperti black box atau white box atau gray box. Yang kelima di sini ada keahlian atau skill melaksanakan ethical testing, yang dimana ethical testing ini adalah kemampuan teknis yang wajib dikuasai oleh ethical hacker. Nah, selanjutnya ada pengertian security attack, yang mana ini adalah upaya pihak tak berwenang membobol sistem. Nah, selanjutnya ada model security attack. Yang ini adalah pula umum serangan terhadap sistem informasi. Yang terakhir adalah mekanisme keamanan. Jadi mekanisme keamanan ini adalah cara kerja sistem pertahanan menangkal serangan. Nah, ini lanjutan dari ethical hacking dan security attack lanjutan, yang mana konsep dasar ethical hacking itu adalah peretasan legal untuk menguji celah keamanan sistem yang dibahas lebih mendalam. Ada terminologi ethical hacking, yaitu pendalaman istilah-istilah penting dalam ethical hacking, tipe metode ethical hacking, jenis-jenis testing tadi, skill juga, pengertian security attack-nya, model security attack, dan mekanisme keamanannya itu yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Lanjut di pertemuan kelima, yaitu tentang enkripsi dan kriptografi, yang mana di sini kita mempelajari sejarah tentang kriptografi, yaitu perjalanan teknik
penyandiaan pesan dari zaman kuno hingga era digital. Nah, yang kedua itu ada tujuan kriptografi, yang mana kriptografi menjaga kerahasiaan, keaslian, dan keutuhan informasi yang dikirim. Yang ketiga itu pengertian enkripsi. Nah, enkripsi ini adalah proses mengubah data asli menjadi bentuk tersandi agar tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak berhak atau orang yang berwenang. Nah, yang keempat adalah jenis kriptografi, yang mana kategori kriptografi seperti kriptografi simetris dan asimetris. Yang terakhir itu adalah komponen kriptografi, yang mana di sini ada unsur pembentuk kriptografi secara plain text, secara ciphertext, dan juga secara kunci. Lanjut di pertemuan ke-6, keamanan komputer secara fisik dan sistem operasi, yang mana keamanan komputer ini adalah perlindungan perangkat dan data komputer dari ancaman. Nah, yang kedua adalah sejarah keamanan komputer, yang mana perkembangan konsep keamanan komputer dari masa ke masa. Ancaman keamanan komputer dari sisi fisik yaitu risiko seperti pencurian, kebakaran, dan kerusakan perangkat. Nah, yang keempat itu ada manajemen keamanan sistem informasi, yang mana ini adalah pengelolaan, kebijakan, dan prosedur keamanan informasi. Yang kelima itu adalah memahami sistem operasinya, dasar kerja sistem operasi sebagai penghubung pengguna dan perangkat. Nah, yang terakhir itu adalah keamanan sistem operasi, yaitu cara melindungi sistem operasi dari eksploitasi dan malware yang tidak dikenal. Nah, di sini selanjutnya di pertemuan ke-7 kita membahas tentang keamanan komputer secara fisik dan sistem operasi, lanjutan dari pertemuan ke-6. Yang mana di sini kita juga membahas keamanan komputer, sejarah keamanan komputer, ancaman keamanan komputer dari sisi fisik, manajemen keamanan sistem informasi, memahami sistem operasi, dan keamanan sistem operasi, yang mana sebelumnya juga sudah kita bahas di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan 9 kita akan membahas keamanan infrastruktur jaringan, internet, web server, dan mail server. Di sini kita mempelajari tentang konsep keamanan infrastruktur jaringan dan internet, yang mana ini adalah dasar melindungi jalur komunikasi data dari ancaman luar. Yang kedua adalah prinsip keamanan jaringan, yang mana ini adalah aturan dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan jaringan. Yang ketiga itu adalah jenis serangan keamanan jaringan, yang mana di sini adalah ragam serangan seperti DOS, sniffing, dan man in the middle. Yang selanjutnya ada ancaman dan metode infrastruktur jaringan, yang mana di sini adalah potensi risiko dan cara mengatasinya pada infrastruktur jaringan. Yang selanjutnya itu ada implementasi keamanan infrastruktur jaringan, yang itu penerapan firewall, VPN, dan kontrol akses jaringan. Nah, di sini juga ada web server, yang mana ini cara mengamankan server penyedia layanan web dari serangan. Yang terakhir ada mail server, di mana di sini kita mengetahui perlindungan server email dari spam, phishing, dan penyusupan. Nah, jadi di sini kita membahas lanjutan dari materi pertemuan 9, di mana di sini juga kita membahas lanjutan dari konsep keamanan infrastruktur jaringan dan internet, prinsip keamanan jaringan, jenis serangan keamanan jaringan, ancaman dan metode infrastruktur jaringan, implementasi keamanan infrastruktur jaringan, web server, dan mail server yang sudah dibahas di pertemuan 9. Jadi di pertemuan 10 ini adalah lanjutan dari pertemuan 9. Untuk sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini kita membahas tentang tools dan teknik keamanan komputer. Ada 3 di sini, pengertian keamanan komputer, yaitu konsep dasar melindungi sistem komputer dari ancaman, yaitu yang kedua ada manfaat keamanan komputer, yang mana manfaatnya adalah menjaga kerahasiaan, keandalan, dan kelangsungan operasional sistem. Yang terakhir adalah tools keamanan komputer, perangkat lunak mendukung seperti antivirus, firewall, dan IDS. Lanjut, kita di pertemuan 12 membahas tentang monitoring dan audit keamanan sistem informasi, yang mana di sini kita mempelajari tentang monitoring dan auditing IT security, yaitu pemantau berkelanjutan dan pemeriksaan berkala terhadap keamanan sistem. Yang kedua itu mengamankan aset, yang mana di sini kita melakukan langkah melindungi aset informasi penting milik organisasi. Yang ketiga itu ada proses dan tujuan monitoring IT security. Ini adalah tahapan dan sasaran pengawasan keamanan sistem informasi. Selanjutnya ada arah dan tujuan auditing IT security, yang mana di sini kita fokus
fokus itu dan hasil yang ingin dicapai dari audit keamanan tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan monitoring dan auditing IT security, yang mana di sini rangkuman manfaat pengawasan dan audit bagi keamanan sistem itu sendiri. Baiklah, kita lanjut di pertemuan 13 membahas tentang permasalahan hukum dan etika keamanan sistem informasi. Di sini kita mempelajari tentang konsep permasalahan hukum dalam sistem informasi, yang mana dasar hukum itu adalah yang mengatur penggunaan sistem informasi. Yang kedua, masalah etika yang diangkat oleh sistem informasi, yang mana isi moral seperti privasi dan penyalahgunaan data. Yang ketiga itu adalah masalah keamanan yang diangkat oleh sistem informasi, di mana di sini kita mempelajari risiko keamanan akibat perkembangan sistem informasi. Yang keempat adalah hukum privasi dan etika dalam keamanan informasi, yang keterkaitan antara hukum, privasi, dan etika dalam pengamanan data. Yang terakhir adalah macam-macam kejahatan cyber dan sanksi perundungan, bentuk kejahatan cyber beserta sanksi menurut undang-undang. Kita lanjut lagi ke pertemuan 14, di mana di sini mempelajari tentang permasalahan dan tren keamanan sistem informasi. Yang mana di sini kita belajar tentang tren keamanan sistem informasi, yang mana arah perkembangan ancaman dari pertahanan keamanan informasi terkini. Yang kedua adalah telepon seluler, yaitu risiko keamanan pada perangkat mobile yang marak digunakan. Wearable, ancaman keamanan pada perangkat pintar yang dikarenakan pengguna. Yang selanjutnya adalah kolaboratif, tren keamanan berbasis kerjasama dan berbagi data lintas platform. Dan dalam tren masa datang, prediksi arah keamanan siber pada masa mendatang. Yang keenam ada otonom, tantangan keamanan pada sistem dari kendaraan otonom. Selanjutnya ada tren keamanan cyber, yang mana pola serangan cyber yang berkembang mengikuti teknologi. Yang terakhir pada pertemuan 14 ini dia membahas tentang tips perlindungan serangan cyber, yang mana ini adalah langkah praktis melindungi diri dari serangan cyber itu sendiri. Lanjut di pertemuan 15, yaitu pertemuan terakhir, di mana di sini kita membahas tentang rencana cadangan atau contingency planning, yang mana isi dari pertemuan ini kita membahas tentang konsep rencana cadangan, yaitu strategi menyiapkan salinan data untuk kondisi darurat. Nah, yang selanjutnya itu adalah rencana cadangan keamanan data, yang mana langkah sistematis mencadangkan data penting organisasi. Yang selanjutnya ada pengertian dan cara kerja cloud, yang mana konsep penyimpan data daring dan mekanisme kerjanya. Yang keempat ada pemulihan data, proses mengembalikan data yang hilang atau rusak. Ya, ada selanjutnya ada jenis cadangan, yaitu ragam metode backup, full, incremental, dan differential. Yang terakhir ada pro dan kontra cadangan cloud, yang mana dia membahas tentang kelebihan dan kekurangan menyimpan cadangan data di cloud itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.